Perusahaan gas negara sebagai BUMN turut mendukung masa transisi menuju net zero emission 2060. Apa saja peran dan strategi PGN di masa transisi? Berikut perbincangan rekan saya Syarifah Rahma bersama dengan Direktur Utama PT PGN Tbk Muhammad Haryo Yunianto di sela-sela State Owned Enterprise SOE International Conference di Bali. Langsung dari SOE International Conference, saya Syarifah Rahma kali ini sudah bersama dengan Direktur Utama PT PGN Tbk Bapak Muhammad Haryo Yunianto. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Terkait dengan transisi energi, ini adalah salah satu isu utama yang dibahas dalam acara hari ini. Seperti apa Pak strategi dari PGN dan peran dari PGN dalam upaya untuk menyukseskan net zero emission di tahun 2060? Oke, jadi sebelumnya terima kasih. PGN sejak 2018 sudah menjadi bergabung di holding migas. Sebelumnya kita BUMN sendiri, kemudian 2018 bergabung di holding migas, di subholding gas. Nah, dari fungsi subholding gas kami memang lebih berperan pada saat transisi energinya dahulu. Jadi sampai dengan tahun 2030 itu di transisi energi kami lebih berperan di situ. Kemudian untuk yang selanjutnya memang kami berupaya pengen memberikan suatu program untuk bersama-sama semangatnya program untuk mengurangi emisi yang ada. Nah ini kami sudah canangkan baik di dalam RJPP kami untuk masa transisi energi dan sampai dengan ke program untuk semangat net zero emission-nya. Kurang lebih itu Mbak. Oke baik, sebagai subholding dari PT Pertamina untuk sektor gas, tentunya peran PGN ini begitu besar. Nah, program-program apa saja yang dilakukan oleh PGN Pak dalam upaya untuk menyukseskan net zero emission di tahun 2060? Oke, kami bagi dua tahap Mbak Iva. Yang pertama yaitu masa transisi. Masa transisi kami isi dengan kami lebih banyak memberikan layanan kepada masyarakat karena industri itu sudah menjadi layanan kami. Kemudian masyarakat kita mulai sampai dengan 2024 yang paling dekat itu kita akan membangun jaringan gas rumah tangga. Sebelumnya itu dilakukan melalui pendanaan APBN. Sejak 2022 sampai 2024 kami ditargetkan untuk 4 juta sambungan rumah tangga. Nah ini cukup challenging buat kami karena kami harus mendanai sendiri. Jadi effortnya kami benar-benar pengen memberikan sumbangsih kami kepada masyarakat. Nah tujuannya buat apa? Tujuannya adalah salah satunya adalah mengurangi pemakaian LPG khususnya yang masih subsidi. Nah harapan kami, layanan kami dengan membangun jaringan gas pipa di beberapa kota besar dan di beberapa segmen kota-kota yang lain, ini kami bisa membantu di sisi seluruh holding migas khususnya di Pertamina Group untuk mengurangi pemakaian atau pengadaan LPG subsidi. Nah harapannya kami bisa memberikan layanan ke masyarakat bahwa masyarakat bisa 24 jam mengakses gasnya, baik itu untuk masak, baik itu untuk water heater dan pemanfaatan yang lain. Nah ini yang kami sekarang sedang lakukan. PGN sejak berdiri sampai sekarang tahun 2021 baru 790.000 sambungan rumah tangga. Nah ini kami digeber sampai 2024 harus 4 juta sambungan rumah tangga, itu challenging sekali. Insya Allah kami tetap akan jalankan, tentunya kami juga harus punya performan yang baik, karena kalau kami nggak punya untung, kami nggak bisa membiayai pembiayaan daripada pembangunan jaringan gas rumah tangga. Nah kami juga membuka komunikasi maupun kerjasama baik itu dengan BUMD maupun dengan badan usaha lain, sehingga ini supaya bisa mempercepat transisi energi. Yang kedua, kami juga sedang melakukan kajian bersama dengan university untuk pemanfaatan dan mengoptimalkan gas bumi untuk transportasi. Nah ini cukup challenging juga, marketnya cukup besar. Insya Allah dimulai di semester 1 tahun depan, kita berupaya untuk bisa mengkonversi. Tapi di Jabodetabek dulu Mbak Iva, karena infrastruktur kita sudah ada, banyak SPBG, stasiun pengisian bahan bakar gas sudah banyak di Jabodetabek. Jadi kami pengen memberikan layanan kepada pengendara ojek, pengendara layanan Grab
Gojek dan yang lain-lain bisa kita konversi dengan memakai bahan bakar gas. Nah ini cukup murah karena kami hanya per liter, setara liter itu hanya Rp4.500. Jadi artinya kami bisa membantu juga di sisi Pertaminanya untuk Pertamina mengurangi subsidi Pertalite. Nah, kami mulai mengoptimalkan dengan menggunakan gas bumi yang ada. Alhamdulillah kalau secara pasokan kami sudah siap. Saat ini kita sedang finalize untuk sisi teknologi dan bagaimana itu supaya secure. Karena dipakai di harian oleh saudara-saudara kita yang pengendara roda 2. Nah ini masa transisi sampai dengan yang kita harapkan. Terus kemudian di yang ketiga, masa transisi ini kami isi dengan kita bersinergi dengan BUMN lain untuk kita melakukan proses perubahan konsumsi yang kemarin itu dengan bahan bakar fosil yang masih nyon sewu, solar kayak batu bara yang lain, kami rubah menjadi gas. Nah, salah satu yang kerjasama yang insya Allah akan jalan adalah dengan PLN untuk Indonesia Timur. Indonesia Timur kurang lebih sekitar 52 titik. Itu juga kita akan kerjasamakan layanan kami ke PLN untuk merubah konsumsi dari solar ke gas juga. Di sisi lain kami juga menyiapkan saat ini adalah sedang melakukan pembangunan dan persiapan untuk memproduksi LNG sendiri. Ya, karena kan kalau gas pipa kan disalurkan hanya melalui pipa dari Sumatera sampai Jawa. Nah, untuk ke Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur kan harus beda, harus berbentuk cair. Nah makanya kita develop, kita bangun insya Allah mulai tahun depan itu pabrik-pabrik liquefaction LNG yang harapannya kami bisa layani ke Indonesia Timur. Karena Indonesia Timur juga dari sisi industri smelter juga sudah akan dikembangkan banyak di sana. Nah ini salah satu upaya kami untuk mengisi transisi energi. Kurang lebih itu sih Mbak. Baik, wow ini perannya begitu strategis begitu ya Pak ya. Tadi upaya-upaya seperti apa untuk bisa mengurangi subsidi LPG 3 kg, kemudian juga upaya untuk mengurangi subsidi BBM juga sebagai begitu. Alternatif energi tentunya. Nah, optimismenya Pak dari PGN sendiri untuk peran serta PGN dalam upaya tersebut seperti apa? Ya, kami sesuai dengan RKAP kami maupun RJBP kita sudah canangkan perihal apa sih peran PGN di masa transisi sampai dengan 2030. Sehingga kalau ditanya optimisme, tim PGN dan seluruh anak perusahaan kita sudah siap dengan istilahnya infrastruktur kita siapkan, teknologi kita siapkan, market kita mesti sosialisasi, ada vokasi dan segala macam. Nah ini sudah kita siapkan sejak awal tahun yang lalu. Jadi kalau tadi ditanya kesiapannya kayak apa, insya Allah kita sangat siap. Dan alhamdulillah pemerintah Kementerian SDM sangat mensupport pasokan gasnya kepada kami. Jadi ini mestinya nggak ada kendala lagi, tinggal ya Bismillahirrahmanirrahim kita harus menjalankan, Mbak. Mungkin itu. Ini masih menarik dan masih banyak yang bisa kita bahas Bapak, apalagi tadi terkait dengan upaya juga ya untuk LNG ke depannya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam CNBC Indonesia.